Tugas kami di Hilir adalah untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM itu produknya aman, bermutu, dan berdaya saing, terutama untuk konteks produk obat dan makanan. Nah, dari situlah kemudian kita memikirkan sebuah konsep bagaimana biar UMKM kita ini bisa berakselerasi seiring dengan akselerasi pembangunan yang ada di sekitar kita, terutama IKN. Sapa Nusantara ini merupakan salah satu sinergi positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena bagaimanapun untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para konsumen, kawan-kawan UMKM harus punya izin edar tersebut. Hampir tantangan kita adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang keamanan itu. Kenapa? Karena mereka nggak akan melihat senyawa kimia berbahaya, nggak akan melihat bakteri berbahaya, nggak bisa divisualisasikan dan hanya bisa dideteksi di laboratorium. Kalau mau untung banyak, omsetnya harus luas. Kalau mau luas harus masuk ke retail besar. Untuk masuk retail besar, otomatis mereka punya QC. Pasti ngomongnya sudah legal, udah ada izin BPOM-nya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog di mana kita akan membahas berbagai topik menarik dan bermanfaat tentunya. Bersama saya Argi Virgiati, pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai memperbaiki ekosistem bisnis UMKM melalui inovasi Sapa Nusantara. Apa itu Sapa Nusantara? Untuk bisa membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Taufikur Rahman? Baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Syamani? Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Tetap semangat Pak. Insya Allah. Harus insya Allah. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di dialog. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi, kita akan membicarakan tentang Loka Nusantara. Nah ini agak-agak sedikit asing Pak untuk didengarnya. Bisa langsung Bapak ceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah, apa sih Pak Loka Nusantara itu? Oke. Terima kasih Mbak Ergi, oke, atas kesempatannya. Sapa Nusantara ya? Iya. Sapa Nusantara. Jadi, Sapa Nusantara itu sebenarnya adalah sebuah program inovasi ya, di mana sebelum inovasi muncul kami mendengar aspirasi dari masyarakat, pemerintah daerah di area pengawasan kami, Lokapom Tabalong yang meliputi 4 kabupaten Mbak ya, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Ngis Tengah, dan Balangan, yang sepertinya kompak nih Pak, mendeklar sebagai area penyangga IKN. Nah gitu. Otomatis mau ada peradaban baru, proses ekonomi baru, nggak ada yang hanya ingin jadi penonton kan? Betul sekali Bapak. Nah, harus sama-sama menikmati kemakmuran pembangunan bersama. Kemudian kalau kita ngomong kemakmuran, pasti hubungannya dengan peningkatan perekonomian kan? 99% penyangga ekonomi bangsa ini UMKM Mbak. Betul sekali Bapak. Nah, begitu kami masuk ke sini, kami lihat potensi UMKM luar biasa. Hasil kerja keras dari Disperindak juga yang menumbuhkan UMKM. Nah, tugas kami di Hilir adalah untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM itu produknya aman, bermutu, dan berdaya saing, terutama untuk konteks produk obat dan makanan. Nah, dari situlah kemudian kita memikirkan sebuah konsep bagaimana biar UMKM kita ini bisa berakselerasi seiring dengan akselerasi pembangunan yang ada di sekitar kita, terutama IKN. Hingga formatnya kita buat jadi yang namanya Sapa Nusantara, itu singkatan dari sinergi, untuk kata kuncinya. Maka di sini kami sama Pak Samani ya, nggak bisa kerja sendiri Mbak ya. Iya, betul. Sinergi pendampingan pelaku usaha di wilayah penyangga IKN Nusantara. Nah, jadi konsepnya di situ.
nggak bisa kami sendiri, kami harus berkolaborasi dengan ini di Tabalong ini Disperindak Plut udah kita udah di hire ya, gitu ya udah Pak ya. kantor kedua kita kayaknya tuh. Iya. Kemudian dengan pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha yang lain, juga ada perusahaan-perusahaan swasta. Kita jahit, kita gabung untuk sama-sama memfokuskan energi. Nah, agar apa? Agar energi ngumpul, dampaknya ke UMKM yang nyata. Nah, apa saja nanti mungkin bisa kita elaborasi lebih lanjut. Ini durasinya masih panjang, Pak. Oh, siap. Okay. Ini kita akan semakin seru perbincangan kita. Nah, siap. Bapak, mengapa sih pendampingan bagi pelaku usaha di sektor obat dan juga makanan ini menjadi faktor yang sangat penting nih, Pak? Betul. Mbak, apa tadi namanya? Argi. Mbak Argi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang dibutuhkan? Kosmetik. Kosmetik. Iya. Sakit dikit perlu obat, Iya, lemes dikit perlu suplemen, makan hampir 97% kalau saya bilang aktivitas manusia pasti berkaitan dengan kebutuhan obat dan makanan. Betul. Dan itulah yang dan ke depan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, otomatis sektor ini akan semakin berkembang. Gitu. Dan akan menjadi kekuatan ekonomi dari daerah manapun lah. Dan itu juga nanti sesuai dengan tugas dan fungsi kami ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nggak mungkin kami ngurusin tambang batu bara, nggak mungkin ya Pak ya. Otomatis sektor concern kami, amanah yang diberikan pemerintah kami adalah obat dan makanan. Dan kami bertugas untuk memastikan bahwa masyarakat aman dalam mengkonsumsi produk dan makanan, tidak mengkonsumsi produk-produk ilegal, dengan cara apa? Meningkatkan produk yang legal. Cara meningkatkan produk legal dengan cara meningkatkan produk berizin BPOM. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kami dampingi sampai di lini terakhir. Gitu. Ini juga tidak menjadi suatu kekhawatiran untuk masyarakat ya Pak ya, kalau misalkan sudah ada legalitas dari Badan POM ini udah oke gitu, tidak perlu diragukan lagi. Nah Bapak, tentang program Sapa Nusantara, ini sudah berapa lama dijalankannya nih Pak? Oke, sebenarnya kalau untuk bisnis proses penerbitan izin edar itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Badan POM ya Mbak ya. Tetapi mekanisme packagingnya, pendekatan sosiokultural, nah ini yang membedakan antar BPOM satu dengan BPOM yang lain. Kebetulan sisi branding dari area-area pengawasan kami dari Tabalong sampai Barape mendeklar sebagai nge-branding sebagai penyangga IKN, mau nggak mau kami harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat itu. Dimulai pada saat saya ditugaskan di area Kalimantan Selatan di akhir 2023. Gitu. Di September kami hadir ke area Banua kalau sini istilahnya ya. Kami langsung sowan ke kepala daerah mendengar apa sih Pak yang diinginkan, apa sih harapan, apa sih programnya, itu kemudian kita catat, kita skala prioritas, oh ternyata UMKM ini yang menjadi salah satu prioritas. Selain bisnis sumber daya mineral. Nah gitu, harus ada alternatif dong. Nah gitu. Seperti itu. Di 2003 ini responnya cepat ya Pak ya? 2023, iya 2023. Ini cepat sekali direspon ya Pak Samani. Tadi Pak Samani udah ketawa-ketawa, tenang Pak. Masih ada banyak pertanyaan buat Bapak ya. Saya izin masih ke Pak Taufik dulu Pak Samani. Baik Bapak, sampai saat ini sudah ada berapa banyak pelaku UMKM yang mendapat pendampingan ini nih Pak? Saya bercermin dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya tuh tiap tahun kita cuman bisa menerbitkan izin edar 1, 2, 3, 4 gitu, maksimal 4 gitu. Bila saya bandingkan dengan data yang ada, UMKM itu kan hampir belasan ribu, itu satu kabupaten. Betul. Saya screening lagi, sektor obat makanan tuh berapa gitu. Dari 18.000 ada sekitar 8.000-an gitu. Dan saya screening lagi, saya cek lagi begitu masuk ke area sini, yang sudah punya izin edar BPOM berapa? Tahun 2023 itu hanya sekitar 5 per kabupaten Pak. 5? Dari ribuan itu. Bisa dibayangkan kan gapnya kan? Betul. Nah, kita melihat gap itu dengan gap analisis, terus kemudian so what? Mau nggak mau kan terlalu jauh nih gapnya nih, harus kita kejar. Nah,
Sebelumnya kita hanya menunggu tuh Mbak, masyarakat datang ke kantor. Kalau nggak ada yang ke kantor, ya nggak ada yang diterbitkan kan gitu. Kalau nggak ada yang sadar pentingnya izin edar BPOM, ya nggak ada yang datang. Nah sekarang kita ganti sistemnya. Kami masuk ke kantong-kantong pembinaan UMKM nih Pak. Setiap instansi ada, di Sperindak ada, PLUT ada, kemudian di KPPN juga ada, ADARO ada. Kita screening yang kira-kira sudah layak siap untuk naik ke izin edar BPOM berapa. Kita masukkan dalam paket eksekutif istilahnya. Sekitar 30-40 UMKM. Kita kasih bimbingan teknis terkait keamanan pangan, terkait bagaimana cara produksi yang baik, bagaimana menyiapkan secara produksi, sampai menyiapkan bagaimana mengajukan registrasi produk. Dan nggak cuma itu, dari hasil analisis kami banyak juga yang sudah punya izin edar BPOM tapi ternyata mati di tengah jalan karena nggak ngerti running bisnis gitu. Ini menjadi suplemen khusus dari Sapa Nusantara yang membedakan dengan pendampingan UMKM yang lain. Kita ada suplemen business development. Kita gandeng pelaku-pelaku usaha yang sudah sustain, sudah omsetnya udah miliaran. Kita ajak turun untuk berbagi ilmu untuk UMKM yang baru lahir ini. Nah, gitu. Targetnya jangka panjang. Nanti tiap tahun kami akan bikin reuni alumni Sapa Nusantara di mana itu adalah wujud pengusaha-pengusaha yang ngomongnya omsetnya sudah tidak juta, puluhan juta udah. Iya, betul, berapa Pak. jumlah karyawannya sekarang, udah masuk ke negara mana. Itu visi kami. Semoga saja mohon dukungannya semuanya untuk masyarakat Tabelong dan sekitarnya. Bapak mohon izin koreksi, kalau tidak salah dari sekitaran jumlah UMKM yang sudah terdaftar di Desperindak dan juga PLUT itu sekitar 400 ya Bapak? 18.000. Ya. Wow. 18.000. Terakhir saya di siaran Brownies katanya masih 400. 400 itu yang sudah terdaftar. dibina secara langsung oleh kawan-kawan secara di PLUT. langsung. Oh, ya, lalu diciutkan lagi dan hanya ada sekitar 30-40 UMKM yang beruntung yang bisa mengikuti program ini. Wah, saya sampai merinding loh Pak. Nah, itu kan kerja di Sperindak untuk menumbuhkan luar biasa. Saya gitu. sampai merinding sekali dari sekian banyak ternyata ada sekitar 30-40 UMKM yang berhasil memenuhi syarat ya Pak, Bapak ya. Masuk ke pendampingan. Masuk ke dalam ya. pendampingan dengan syarat-syarat yang tadi sudah Bapak sebutkan tentunya. Itu. Oke. Dan setahun kita buka 2 batch. Oh, Di ini dua- sudah Ini batch yang kedua. Oke. Di yang batch pertama sudah wisuda kami kemarin ada 15 izin edar. Wow. Gitu kemarin. Di PLUT juga wisudanya Pak. Ini luar biasa sekali. Baik Bapak, izin saya ke Pak Samani. Baik Bapak, bagaimana sih tanggapan dari pemerintah daerah dengan adanya inovasi Sapa Nusantara ini nih Pak? Jadi Sapa Nusantara ini merupakan salah satu sinergi positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu saja ini akan kami support sepenuhnya karena tadi sudah kita dengar bersama bahwa sampai sekarang dari sekian banyak UMKM kita itu hanya ada sekitar 5 yang sudah punya edar BPOM. Sekarang menjadi tugas kita bersama untuk ada akselerasi kawan-kawan UMKM ini khususnya yang sudah memenuhi persyaratan bisa untuk mendapatkan izin edar karena bagaimanapun untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para konsumen, kawan-kawan UMKM harus punya izin edar tersebut dan ini tentu akan berdampak bagi UMKM yang sudah punya edar pasti akan berpengaruh kepada penjualan mereka. Baik, Bapak boleh Pak dikasih bocoran sedikit sama pemirsa yang ada di rumah beberapa di antaranya UMKM yang ikut dalam program ini Pak, yang mungkin Bapak masih ingat nih Pak? Jadi sebetulnya kami dari tahun 2023 kemarin memang sudah menyampaikan terkait berbagai perizinan. Nah salah satunya pentingnya izin
edar dari BPOM ini, dan dari kawan-kawan MKM juga mendapatkan respon yang positif. Terbukti setiap tahun ada 30 sampai 40 ya Pak ya, yang masuk pendampingan dari Loka BPOM ini. Dan kami sendiri setiap tahun itu ada kegiatan yang dikhususkan untuk mensosialisasikan pentingnya perizinan bagi UMKM, seperti itu. Baik, Bapak, apa saja nih Pak dukungan yang diberikan oleh pemerintahan untuk inovasi Sapa Nusantara ini Pak? Kalau dukungan secara langsung, memang kami sudah ada kerjasama dengan kawan-kawan dari Loka BPOM melalui kegiatan di Plut. Kemudian kawan-kawan UMKM kami juga dalam setiap kesempatan selalu kita dorong supaya mereka bisa memenuhi perizinan, salah satunya izin edar ini. Karena ini untuk tidak hanya untuk kepentingan pengusaha atau UMKM-nya, tetapi juga ini sebagai kewajiban mereka untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk konsumennya. Wah, luar biasa sekali. Ini angin yang segar sekali untuk para UMKM ya Pak ya? Iya. Ini luar biasa sekali. Kami ada program juga Bapak, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oh, bisa sinergi Mbak itu? Siap Bapak, nanti kita berkolaborasi ya Bapak ya. Baik, kita akan berbincang-bincang lagi mengenai tantangan dan juga potensi UMKM di wilayah penyangga IKN. Nah, tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Izin ke Pak Taufik kembali, sejauh mana pendampingan yang diberikan oleh BPOM dan instansi terkait dapat membantu pelaku usaha memenuhi standar keamanan pangan dan juga produk obat nih Pak? Oke, kalau di kami itu untuk memastikan suatu produk itu dikatakan aman, bermutu, itu mempunyai izin edar BPOM. Untuk bisa keluar izin edar BPOM ada dua aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama, cara produksinya harus benar. Yang kedua, produknya harus aman. Ini. Nah, terkait cara produksi benar, otomatis hubungannya dengan sarana infrastruktur. Yang membedakan dengan rumah tangga dengan yang lain apa? Ada dua izin edar ya, PIRT, yang ini di-lead oleh Dinkes ya Pak ya. Kemudian ada izin edar BPOM. Bedanya apa? Kalau untuk PIRT namanya rumah tangga, berarti dia masih bisa produksi di rumah. Dan biasanya adalah produk-produk yang low risk. Dan masa simpannya tidak lebih dari 7 hari. Nah gitu. Tapi untuk produk-produk yang high risk, dia harus izin edar BPOM. Salah satunya adalah produksinya harus terpisah dari rumah tangga. Itu dulu, ini biasanya menjadi kendala ini nih. Tapi bagi pengusaha yang benar-benar komit ingin menjiwai usahanya, entrepreneur sejati, itu bukan masalah. Saya ambil contoh kayak, Frozen di Hulu Sungai Utara, kemarin saya ambil contoh. Sebelumnya dia kerja di dapurnya. Tapi karena untuk produk Frozen itu tidak boleh izin PIRT, kemudian dia menyekat dapurnya itu untuk usahanya sendiri. Dia mengorbankan kenyamanan sesaat karena sebuah visi. Nah, gitu mental itu. Itu yang pertama. Nah, terkait sarana ini, itu nanti lintas sektor bisa membantu, misalkan saya ambil contoh. Dari perusahaan swasta ada CSR. Dia bisa membantu untuk membangun infrastruktur pelaku usaha tersebut tepat sasaran. Setelah sesuai, kita lakukan audit sarana. Ya. Kalau pangan namanya CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Setelah kita audit, rekomendasi teknologi, keluarlah namanya sertifikat CPPOB. Ini kita contoh pangan nih ya. Kemudian, oke, sarannya udah sesuai nih. Produknya kita uji di laboratorium.
uji kimiawi, uji mikrobiologi sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nggak boleh loh pangan ini ada bakteri E. coli-nya, nggak boleh loh ada S. aureus-nya, nggak boleh loh ada salmonella-nya. Kita uji di lab. Clear. 2 ini dilakukan untuk pendaftaran registrasi. Dan biasanya kalau sarana produksinya sudah mendapat sertifikat CPPOB, produknya udah bagus, Mbak. Karena tujuan kenapa kita harus memperbaiki sarana produksi alurnya, biar produknya bagus. Biasanya kayak gitu. Kalau misalkan nanti ketemulah ini produknya diuji TMS, kita cek lagi, oh ternyata dia diakalin atau nggak sesuai rekomendasi, ketahuan tetap. Produk itu tidak akan bohong secara scientific base. Fungsinya misalkan lintas sektor kayak tadi perusahaan swasta bisa bantu, pihak pemerintah daerah misalkan ada bantu di kemasan apa ya Pak ya, kemudian bantu di jalur pemasaran, pameran-pameran, kan sinergi ya di situ Mbak ya. Kita bantu di jendarnya lintas sektor, atau misalkan dari TV Tabelong bantu promosinya bisa. Betul Bapak. Jadi semua lini bergerak di situ peran lintas sektornya. Nah, baik Bapak, kita berbicara tentang tantangan. Tentunya suatu program, suatu inovasi ini tidak mungkin terlepas dari yang namanya tantangan. Betul ya Pak ya. Betul. Nah, apa saja nih Pak tantangan serta potensi yang terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM obat makanan dan juga yang ada di wilayah penyangga IKN ini Pak? Oke, yang pertama adalah mindset, kesadaran bahwa kita perlu loh produk yang aman untuk melindungi diri kita dan keluarga gitu. Itu dulu. Hampir tantangan kita adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang keamanan itu. Kenapa? Karena mereka nggak akan melihat senyawa kimia berbahaya, nggak akan melihat bakteri berbahaya. Itu nggak bisa divisualisasikan dan hanya bisa dideteksi di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan yang serba instan. Pokoknya hari ini daftar, nanti sore jadi gitu. Bisa nggak? Bisa. Yang penting sarananya sesuai atau enggak. Nah gitu masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah kami juga introspeksi kurangnya sosialisasi mungkin atau literasi. Masyarakat kita, saya sendiri mungkin juga tingkat kemampuan dan kemampuan bacanya kan kurang. Ya, lebih betul. enak scrolling ya Pak ya. Iya. Iya kan? Iya betul nah, Bapak. Itu juga menjadi pengaruh sehingga informasi yang beredar izin BPOM susah, mahal. Begitu hanya susahnya di mana? Nah, berarti kan kita nggak nyalain siapa-siapa ya. Kita introspeksi diri berarti harus saya kuatkan lagi nih sosialisasinya. Kemudian mahalnya di mana? Jutaan Pak. Lawang izin itu cuma 300.000, UMKM diskon 50% jadi 150.000. Sekarang saya bayangin, kalau niatnya mau niat usaha, apa artinya? Makanya di Sapa Nusantara ini saya tidak hanya mengajak masyarakat untuk taat hukum, tetapi mindsetnya berkembang. Kamu usaha itu mau apa sih? Mau untung 1.000, 2.000 atau miliaran gitu? Kalau miliaran kok mikirnya masih gratisan, nggak akan nyampe. Gitu. Cuman kebanyakan kita menyadari UMKM kita itu ya seperti itu. Gitu. Nah, ini saya anggap bukan sebuah hambatan ya, tapi tantangan seperti yang Mbak bilang tadi. Betul sekali Gitu. Bapak. Kita dampingi, energinya kita kelola. Iya. Nah, gitu. Karena biasanya para UMKM ini sibuk mencari omset justru Pak, mengejar omset sampai akhirnya lupa ya Pak ya. Betul. Ini kalau customer yang cerdas juga, ini ketika melihat atau membeli suatu produk pasti akan dilihat dulu detailnya ya Pak ya. Betul sekali. Tapi ya kebanyakan tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa mindset kita ini pengennya instan, pengennya cepat juga gitu ya. Kita akan bahas Pak nanti untuk proses dari BPOM itu seperti apa, izin ke Pak Samani dulu. Bapak, menurut Bapak sendiri dari Disperindak ini, potensi apa saja nih Pak yang bisa diprediksikan oleh Disperindak untuk UMKM penyangga IKN ini Pak? Dari sekian banyak ya usaha yang dikembangkan para UMKM kita, memang saat ini yang paling banyak diminati itu adalah produk olahan
makanan. Jadi terutama untuk camilan dan biasanya itu jadi oleh-oleh khas Tabalong. Ya, betul, Nah, Bapak. syukurnya kita juga sudah punya ada 4 outlet ya. Ada satu di Pugaan, kemudian ada satu di Rumah BUMN di Sulingan, kemudian di Pambataan kita punya pusat oleh-oleh khas Tabalong, kemudian kita juga punya pusat oleh-oleh khas Tabalong dan Kalimantan di Mabuun. Nah, selain produk makanan dan minuman itu, saat ini yang lagi berkembang adalah kain ya, kain batik Tabalong. Ya, betul, batik Tabalong. Jadi kita punya 10 pengrajin. Saat ini mereka banyak menerima pesanan terutama dari instansi pemerintah dan perusahaan. Memang untuk batik Tabalong ini punya tantangan tersendiri juga, dan saat ini sudah kita coba kerjasamakan dengan kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan pembinaan terutama untuk pengelolaan limbah dari proses pembuatan batiknya itu. Ya. Nah, syukurnya kawan-kawan pengrajin batik Tabalong itu sudah punya kesadaran untuk mengelola limbah yang dihasilkan melalui dari proses pembuatan batik itu. Hanya saja memang prosesnya masih belum terlalu pas dengan teknis yang seharusnya. Nah, untuk selanjutnya kami juga minta bantuan kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pembinaan supaya dengan semakin berkembangnya kerajinan batik Tabalong ini kedepannya tidak menimbulkan kasus pencemaran lingkungan seperti itu. Baik. Nah, kalau misalkan berbicara dengan Pak Samani dengan orang pemerintahan Bapak, tentunya kita akan berbicara tentang kebijakan-kebijakan nih Bapak ya. Nah, bagaimana pemerintah melalui kebijakan yang ada Bapak, khususnya mungkin di Disperindak sendiri untuk mendukung pengembangan ekosistem bisnis UMKM yang seperti dibilang tadi adalah wilayah penyangga IKN. Iya, banyak sekali yang saat ini kita lakukan, dan syukurnya memang kita tidak hanya mendapatkan energi dari pemerintah pusat, tetapi juga mendapatkan dukungan dari pihak swasta, termasuk juga dari lembaga swadaya masyarakat. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah meningkatkan SDM UMKM kita, terutama berkenaan dengan peningkatan mutu dari produk yang dihasilkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka bisa memproduksi dengan mutu sebagaimana yang diharapkan, tetapi dengan biaya yang lebih efisien, supaya mereka bisa bersaing dengan produk-produk lain yang sejenis yang dihasilkan oleh pengrajin dari luar. Nah, kemudian kita juga membantu untuk UMKM yang membutuhkan modal, terutama untuk pengembangan usaha. Jadi melalui kredit gerbang emas. Jadi ada kredit yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk membantu para UMKM ini, itu tanpa bunga dan tanpa agunan.
Nah ini yang yang memang membantu sekali bagi kawan-kawan UMKM. Kemudian selain dari pemerintah daerah sendiri, kredit program dari pemerintah pusat ada kredit usaha rakyat, KUR di semua bank-bank pemerintah, dan kami melihat bahwa keberadaan dari kredit program yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sangat membantu kawan-kawan UMKM, dan ini juga dalam rangka kita menekan masyarakat yang terjerat, apakah itu pinjol atau rentenir yang sangat merugikan masyarakat kita. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selama ini kawan-kawan UMKM kita, kalau kita minta berproduksi, mereka akan mampu. Jadi kita minta untuk memproduksi barang tertentu, mereka bisa produksi, tetapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana produksi tadi bisa dipasarkan. Iya, betul, gitu. Pak. Jadi kita terus upayakan untuk mempromosikan produk mereka, selain mengikuti berbagai kegiatan pameran, expo. Nah juga yang dilaksanakan di TV Tabalong ini ya, promosi-promosi itu. Nah untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan penjualan juga, saat ini kita gencar ke kawan-kawan UMKM untuk memanfaatkan media online, jadi pemasaran digital, supaya mereka bisa memasarkan produknya lebih luas lagi, tidak hanya saat ini mereka hanya titipkan ke warung-warung tetangga, atau dipasarkan hanya dari mulut ke mulut. Jadi kalau misalnya melalui media, memanfaatkan media digital ini, pemasarannya akan lebih luas dan lebih efisien. Betul. Ini kurang apa lagi ya Pak ya, sebenarnya UMKM di Kabupaten Tabalong ini luar biasa, sangat disupport oleh pemerintah. Dari permodalan sudah didukung ya Pak ya, dari pemasaran dan promosi juga sudah didukung. Nah kita kembali lagi menguatkan produknya ini seperti apa, kita balik lagi ke Pak Taufik. Pak Taufik berbicara tentang aturan produk, obat atau juga makanan yang seperti apa sih Pak wajib untuk mengurus izin BPOM ini nih Pak? Ya. Jadi pada prinsipnya kita kembali ke filosofi dasar ya, bahwa obat dan makanan itu kebutuhan dasar dan hak dari seluruh warga negara gitu. Tugas pemerintah memastikan jangan sampai kebutuhan dasar ini menjadi sumber petaka bagi konsumennya. Betul. Jadi filosofi itu yang kita pegang, barulah kita ngomong regulasi. Jadi regulasi itu muncul dengan sebuah visi. Bukan regulasi itu muncul tanpa sebuah tujuan. Jadi masyarakat biar paham gitu. Ini untuk apa sih? Untuk melindungi kita semua. Iya, gitu. betul. Gitu. Nah, karena ranah kami adalah obat dan makanan, nah di sini juga perlu nih definisi makanan jelas ya. Kalau makanan di sini saya kategorikan jadi dua. Ada makanan raw material, artinya makanan-makanan mentah. Kemudian ada makanan yang olahan, makanan olahan kemasan, ini ranahnya BPOM. Jadi untuk yang urusan misalkan sayur curah dan segala macam itu ranahnya sudah lain gitu ya. Jadi untuk pangan olahan kemasan yang bisa disimpan dalam waktu lama, bisa diedarkan, nah itu ranah BPOM untuk pangan. Minuman juga masuk ke situ ya kategorinya ya. Nah itu izin edarnya kodenya MD atau ML. MD itu makanan minuman dalam negeri, ML impor dari luar. Tuh. Kemudian obat. Nah obat ini bukan hanya sekedar obat yang bentuknya pil atau sirup, enggak. Ya, betul. Tapi kategorinya adalah sediaan farmasi. Sediaan farmasi meliputi kosmetik, obat tradisional, ya obat bahan alam gitu, bentuk jamu, pil dan segala macamnya. Suplemen, vitamin dan segala macam. Terus kemudian obat-obat kimiawi,
produk biologi, insulin, nah gitu, sediaan farmasi itu ranahnya di ranah kategori obat seperti itu. Nah, semuanya kan masuk ke dalam tubuh ya, otomatis harus dipastikan, karena kalau di luar tubuh kita punya kulit nih Mbak, yang melindungi tubuh kita. Tapi kalau masuk ke dalam tubuh, minimal pertahanannya udah lolos lah. Jadi kalau ada apa-apa, kalau udah masuk tubuh kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngambil aja nggak bisa. Sudah terlanjur masuk gitu ya? Iya, kalau misalkan bahan kimiawi berbahaya masuk, kita sudah tidak bisa ngontrol lagi. Cara ngontrolnya adalah sebelum masuk kan. Iya, betul. Nah gitu. Oke. Nah, jadi produk-produk itulah yang harus mempunyai izin edan BPOM. Harusnya, karena kita harus menjaga produk yang kita jual itu tidak membahayakan orang lain. Ada nih yang lucu, jualan ini ya, misalkan saya ketemu pelaku usaha makanan, gitu. Saya tanya, Bu, kalau anaknya makan ini boleh nggak? Nggak boleh Pak. Anaknya nggak boleh makan tapi dijual untuk orang lain. Artinya kan ada abai, yang penting laku, yang penting murah, saya dapat duit. Urusan orang lain, urusan orang lain. Ada yang kayak gitu banyak. Terus yang melindungi masyarakat siapa? Pemerintah hadir di sini, kami hadir di sini. Sini BPOM Tabalong untuk memastikan masyarakat di 4 kabupaten ini jangan sampai kerja sendiri, personel kami terbatas, kami harus mau berkolaborasi, bersinergi. Harus sama-sama. aktif juga berarti ya Pak ya, dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya? Masyarakat ini kan ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, segala sama-sama pemerintah di sini untuk melindungi warganya kan gitu. Seperti itu. Itu Mbak untuk produk-produk yang harus mempunyai izin BPOM. Tadi seperti Bapak bilang bahwa untuk mengurus perizinannya sendiri tidak ribet ya Pak ya, dengan biaya yang juga bisa dijangkau oleh para UMKM ya Pak ya? Simpelnya gini kalau ingin mengikuti regulasi otomatis kan harus baca regulasinya dulu kan. Kalau nggak mau baca, tinggal WA kami datang ke tempat. Wow, ada sistem seperti itu? Yes, Sapa Nusantara memang seperti itu. Sapa Nusantara ini sangat-sangat memanjakan sebenarnya ya. Padahal mindset pengusaha sebenarnya kan nggak boleh manja ya. Iya, betul Bapak. Tapi karena kita memang harus melayani masyarakat, harapannya kita layani dulu. Setelah merasakan layanan kami, baru dia bisa melayani masyarakat dengan cara apa? Memastikan produknya berkualitas. Itu cara mereka melayani masyarakat. Iya, betul. Dan tidak hanya itu sebenarnya, kami melihat itu sebagai sebuah kesatuan yang holistik. Kalau boleh izin cerita, Sapa Nusantara ini mulai dari pembinaan mindset dari skala sekolah, mahasiswa. Jadi kami turun ke sekolah, kemarin di SMK Murung Pudak. Ini saya promosi juga nih. Saya sangat excited, mereka punya banyak inovasi-inovasi produk Pak. Prototipe yang nanti bisa mereka gunakan di masa depan. Kestia kemarin, jurusan bisnis. Kita juga bangun, ini loh potensi industri obat makanan, biar kebuka matanya. Iya, betul Mbak. Nggak lulus terus nunggu, enggak, tapi entrepreneurnya muncul. Dari pelaku usaha kita dampingi, kami datang ke lokasi. Kita audit gratis, anggaran semua dari kami. Free, gitu. Bahkan kita tidak boleh menerima pemberian apapun. Ya, jadi di situ nanti kita diagnosa, Bu, Pak, kurangnya ini, kita kasih rekomendasi. Mereka melengkapi, selesai kita audit lagi. Sesuai dengan rekomendasi kita terbitkan sertifikat. Produknya juga untuk UMKM ada subsidi juga untuk pengujian laboratorium. Nah, ini kembali lagi kami berikan, tapi tidak kami gembor-gemborkan apa. Kembali lagi kami paham. Kalau mau sukses usaha, mentalnya nggak boleh gratisan. Basicnya itu. Kalau masih 1.000, 2.000, 50.000 berat, aduh, mau gimana mau dapat miliaran ini kan susah. Ini kan harus di situ. Di situ kita tenang dulu. Iya, betul. Setelah selesai dapat izin edar, kita bantu. Kemarin saya barusan dari IKN. Dari IKN saya screening retail-retail di sana. Potensi UMKM kita yang masuk ke sana. Saya bangun jejaring dengan retail di sana biar UMKM yang sudah dapat izin edar BPOM bisa masuk ke sana.
Kami bangun juga komunikasi dengan OIKN, suplai pangan di sana gimana Pak? Kemarin sudah ketemu dengan Deputi Investasi yang nanti dengan Pak Kadi juga kami akan koordinasi. Jelas kita kan penyangga IKN, gitu. Apa yang bisa kita bantu? Gitu. Dan mereka juga mengkonfirmasi bahwa rantai suplai pangan menjadi kendala. Gimana nggak di tengah hutan? Iya, betul. Betul, mau nggak mau jalan dari sini, peluang iya, nih. Nah, cuman kembali lagi, barang apa yang akan kita bawa ke sana? Jangan sampai malu-maluin daerah. Iya. Nah, di situ kita siapkan di sini aman, bermutu. Begitu udah sampai sana, karena cakupan yang ke sana itu nasional, cocok satu produk Pak pasti dicari. Mulailah order Sumatera, Lombok, Bali, segala macam. Itu yang visi ke depan. Jadi Tabalong ini dan area sekitarnya benar-benar maju, UMKM-nya makmur gitu. Ini optimis ya Pak ya terhadap UMKM di Kabupaten Optimis, Tabalong kalau saya ya Pak ya? optimis. Sangat Pasti, ya Pak ya? Kalau enggak mungkin kita lakukan. Iya, Harus betul. optimis. Nah sejauh ini Bapak bagaimana terkait dengan kepemilikan izin BPOM di UMKM Tabalong sendiri? Apakah sudah ada peningkatan dari sebelumnya sampai dengan sekarang? Ada. Jadi saat ini untuk Tabalong itu Kapten Burger sudah ada. Kapten Burger itu Ya. Kapten Burger itu mulai dari satu outlet. Kita terbitkan izin edarnya di tahun 2022, kalau nggak salah sekarang udah 30 outlet. Dan kemarin kami ajak ke kampus untuk sharing ke mahasiswa success story-nya. Tapi kembali lagi, franchise itu laku apabila sudah ada legalitas. Kalau nggak ada legalitas siapa mau beli? Nah, artinya dari satu outlet dampaknya ada. Iya. Itu orang sini Pak, orang beli. Orang Iya. itu? Blimping. Iya, orang Blimping. Iya. Itu brownies episode kedua Pak. Kami Nah, sudah udah masuk membahas sini itu. ya. Sudah masuk. Nah, itu juga tuh. Kemudian ada Kartika 46, itu udah ada di Indonesia. Ada Dimsum 3356. Iya. Nah, kemudian ada Hovi ini yang unik ini. Wow, kopi ya? Hovi itu di mana-mana. Kalau saya ke bandara Pak itu. Sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Dan yang berizin edar BPOM baru Hovi. Wow. Dibanding produk-produk yang sejenis. Nah, ini luar biasa potensinya. Khas Tabalong. Gitu. Iya. Jadi kami pun turut bangga pada melihat produk Kopi kita. jahe merah. Ya. Di aren ya Pak ya? Ada ya kayak gitu ya? Ada yang pakai pasak bumi. Iya. Kalau betul. pasak bumi izinnya beda. Oh beda. Dia izinnya TR, obat tradisional. Oh. Karena ada klaim khasiat. Tapi kalau masih minuman-minuman boleh izinnya MD. Oh gitu. Nah, itu tinggal nanti kita gulirkan bola salju saja sampai dia benar-benar menyebar ke seluruh Indonesia, terkenal Tabalong. Betul sekali. Baik Bapak, tahan dulu Bapak, obrolan kita ini semakin mendalam, semakin seru sekali. Jangan kemana-mana, kita akan masih ada di segmen ketiga. Nanti juga akan ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan. Tetap di program Dialog. Baik, kembali lagi di program Dialog. Kita masih bersama Pak Taufik dan juga Pak Syamani. Nah, pemirsa, sebelumnya kami telah menghimpun pertanyaan yang masuk melalui media sosial di TV Tabalong. Baik, saya akan bacakan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Muhammad Nafa. Pertanyaannya, biasanya berapa lama proses pembuatan izin BPOM, mulai dari pengajuan sampai dengan izin diterbitkan? Silakan Pak Taufik ini. Oke, ini ngomong biasanya ya. Biasanya. Kalau secara konvensional kita depend on kesiapan pelaku usaha ya, karena pada prinsipnya tanggung jawab keamanan mutu produk itu ada di pelaku usaha. Saya kasih analogi dulu deh sebelum masuk ke jawaban. Saya punya anak saya tanggung jawab siapa? Tetangga atau saya? Saya dong. Produk saya analogikan adalah anak-anak dari pelaku usaha yang harus dipertanggungjawabkan gerak-geriknya dia di pasar. Nah, cara mempertanggungjawabkan salah satunya dengan izin edar BPOM. Kemudian bagaimana cara dia melakukan izin edar? Yang pasti dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan dulu. Saya ambil contoh. Untuk mengajukan izin edar BPOM,
NIE ya, MD, kemudian TR, NA untuk kosmetik dan segala macamnya. Sarana dulu, pengujian produk dulu. Ini sebelum masuk ke izin edar BPOM. Jadi di sini pendampingan ini kita dampingi biar dapat sertifikat sarana produksi. Kemudian bagaimana mendapatkan sertifikat itu? Kita dampingi pelaku usaha menyiapkan sarana produksinya. Oh, ternyata nggak boleh loh usaha deketnya kandang ayam. Berarti diperbaiki dulu dong. Entah rumahnya dipindah atau ayamnya dipindah. Oh, ternyata sumber airnya harus bersih loh, nggak mungkin dari selokan tetangga. Oh, ternyata dia harus bebas loh dari kontaminasi, seperti itu. Nah, untuk mencapai hal ini otomatis pelaku usaha kan harus menyiapkan diri bagaimana mengkondisikan sarananya biar sesuai. Ini biasanya yang makan waktu. Tetapi kalau sudah siap semuanya, biasanya kami kumpulkan pelaku usaha itu, kita des sehari keluar. Jadi di akhir closing yang kemarin sama Pak Samani itu ibaratnya kayak ujian tesis. Nah, gitu. Ujian skripsi, ujian tesis, pelaku usaha yang sudah siap, kita kumpulkan, kemudian kita des dari direktorat, kemudian dari sini kami dampingi, dicek lagi verifikasi, syarat ini sudah belum Pak? Oh sudah, seperti ini. Oh oke, centang. Saat itu juga pagi des, sore keluar izin edar. Kemudian di akhir sesi, langsung mereka pegang izin edar masing-masing. Ada di IG kami, di publikasi kami, sehari selesai. Itu. Jadi kalau kita ngomong biasanya, kalau mau lama ya bisa tergantung dari pelaku usahanya. Biar cepat gimana? Kami dampingi gitu. Gitu. Jadi tidak bisa dipatokkan waktunya berapa lamanya tergantung dari pelaku usahanya dulu. Siap atau tidaknya gitu kalaupun ya, Pak, ya? kita bikin waktu maksimal, kalau pelaku usahanya nggak ada progres, ya tetap aja nggak bisa keluarkan seperti itu. Betul. Tapi kalau ngomong kesiapan kami dari Badan POM sehari selesai. Oke. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak. Siap. Ini dari Arliani. Nah, ini berapa lama masa berlaku izin BPOM? Lalu misalnya pengusaha makanan membuat suatu produk yang baru, apakah perlu melapor ke pihak BPOM? Nah, itu deh Pak. Artinya pertanyaan ini sudah ada awareness ini. Iya, makasih ya. Berapa lama berlaku 5 tahun dan nanti bisa diperpanjang? Berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang ya Bapak ya. Nggak diperpanjang boleh nggak? Ya boleh saja, tergantung pelaku usahanya. Gitu. Tapi nggak boleh beredar. Gitu. Iya, tetap ada aturannya ya Pak ya? Ada aturannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah harus lapor? Tergantung apakah produk Anda itu masuk ke dalam pengawasan BPOM atau enggak. Contoh, kalau cuma keripik-keripik aja, itu izin PIRT udah cukup. Keripik-keripikan, kemudian kayak makanan-makanan ringan, cemilan-cemilan biasa. Tapi kalau produk Anda itu sudah ngeklaim khasiat, sudah kategori kosmetik, obat tradisional, atau makanan yang disimpan dalam waktu lama, produk-produk resiko tinggi, ya bukan harus lapor BPOM sih, BPOM sudah tahu. Iya. Nah, gitu. BPOM tuh tahu produk-produk yang beredar yang ilegal gitu aja. Cuman pendekatannya kita dampingi, tidak langsung melakukan pro justisia. Bisa nggak itu dilakukan pro justisia? Sangat bisa sekali. Saya ambil contoh, kemarin ada coba ngeracik kosmetik nih. Karena kosmetik masuk sediaan farmasi, resiko tinggi, kita nggak tahu bahan apa yang diracik. Bayangin kalau bahan-bahan kayak itu templokin ke pipi, kemudian pipinya rusak, atau ada merkuri masuk ke dalam tubuh, kebetulan nanti akan terendap, mengakibatkan cacatnya janin. Terus tanggung jawab siapa? Karena ada resiko itu, mau nggak mau BPOM harus melindungi dong. Kita tindak secara hukum, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, ancamannya berapa? Barang siapa yang memproduksi atau mengedar sediaan farmasi tanpa memenuhi ketentuan, 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Denda 5 miliar. Wow, ini bukan main-main sanksinya ya Pak ya? Bukan main-main. Cuman waduh. ini istilahnya apa istilahnya ya? Ultimum remedium istilahnya. Pendekatan terakhir kita. Karena ini kan masyarakat kita ya Pak ya? Iya, betul. Siapa tahu belum paham. Nah yang kayak gini biasanya sudah kita kasih peringatan 1, 2, 3.
niatnya ngeyel bandel, ya udah kami melindungi masyarakat. Ini jalan terakhir yang diambil ya. Gitu. Nah, jadi sangat begitu pentingnya izin peredaran ini dari BPOM. Jadi sanksinya pun gak macam-macam. Dan ini adalah pertanyaan saya di segmen 2 yang ketiga yang sudah dijawab oleh Pak Taufik ya. Iya. Baik, Bapak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya sebagai informasi untuk para masyarakat juga atau juga untuk para UMKM yang ada di rumah. Apa saja Pak syarat yang harus dipersiapkan untuk mengurus izin BPOM nih Pak? Tadi waktunya sudah dijelaskan ini. Siap. Syaratnya dulu nih Pak, apa nih Pak? Syaratnya mau saja. Hanya mau ya Pak ya? Mau WA ke kami, produknya apa, kami akan datang ke tempat. Daripada saya gini, ini pertanyaan klasik. Saya jelaskan syaratnya, dibaca juga enggak ujung-ujungnya. Iya kan Pak? Sering kejadian ya Pak sama ini ya? Sering terjadi akhir-akhir ini gitu. Iya, betul. Minta persyaratannya apa gitu. Saya jelasin satu-satu ujungnya atau terus ini dibaca enggak gitu. Makanya kita rubah mindsetnya. Kamu butuhnya apa sih gitu. Produkmu apa, tinggal WA ke kami. WA kami di dalam IG kami ada, sosial media kami ada, layanan gratis. Pak, Bu, mohon maaf, saya mau mendaftarkan izin edar ini. Apa yang harus saya lakukan? Akan dihubungi langsung. Baik kami ke lokasi atau diajak ketemu. Kita udah ada di Mall Pelayanan Publik juga, di MPP. Di kantor kita juga ada, sambil ngopi-ngopi santai kita diskusi. Ini terbuka sekali Terbuka ya sekali. untuk masyarakat. Nah, Bapak apabila sudah mengetahui nih Pak syarat-syaratnya seperti apa, lalu apa sih Pak manfaat yang akan didapatkan oleh para pelaku UMKM yang telah memiliki izin BPOM ini Pak? Yang pertama, jangan main-main dengan urusan hukum, itu yang pertama. Ya kan? Iya. Yang kedua, kita usaha itu untuk apa sih? Gitu. Usahakan untuk cari berkah keluarga ya, mencari untung. Apakah berkah itu didapatkan dengan membahayakan orang lain? Pasti enggak. Saya kan nggak ada niat Mas bahayakin orang. Nggak ada niat, tapi bisa nggak kamu mastiin? Nggak bisa, karena kita tidak akan bisa melihat barang-barang gaib yang ada di dalam produk Iya, itu. betul. Harus melalui uji tadi Pak ya. Keterbatasan kita ya. Terus gimana caranya? Ada pemerintah hadir kok. Kami ada di sekeliling Bapak Ibu untuk membantu meyakinkan bahwa produk Anda sudah layak memenuhi mutu. Jadi pada saat mau dijual, jualnya pun pede. Bukan kucing-kucingan lagi. Udah ada izin BPOM-nya loh, bangga pasti. Kemudian pada saat yang dibilang Pak Samani tadi, kalau jualan hanya sekedar dititipin warung sebelah, kapan kayanya? Yang menjadi anomali, rata-rata UMKM keuntungannya hanya untuk bayar cicilan kredit. Ini fakta. Iya. Makanya bank apa tadi namanya Pak? Gerbang emas ya Pak, kredit gerbang emas. Ini sangat bagus sekali. Gitu. Karena kendala UMKM kita itu untungnya untuk bayar bunga. Kalau hanya ngandelin untung 10.000, 20.000, capek doang. Kalau mau untung banyak, omsetnya harus luas. Kalau mau luas harus masuk ke retail besar. Untuk masuk retail besar, otomatis mereka punya QC. Pasti ngomongnya, sudah legal, udah ada izin BPOM-nya belum. Kan mindsetnya gitu. Nah, seperti itu. Untungnya apa sih? Ya kayak tadi, Kapten Burger bisa. Jadi sekarang bisa 30-35 outlet. Dan kemudian lagi yang bikin saya bahagia. Pada saat pelaku usaha frozen ayam kemarin kan, WA. Pak, setelah dapat izin dari BPOM, hari ini saya langsung dapat tambahan order dari Banjar, dari Tarakan dan segala macam. Itu bahagia kita tuh di situ gitu loh, bukan yang lain gitu. Bahagia gitu di situ. Kemudian nanti pada saat kita bantu, misalkan kemarin saya jajaki dengan salah satu retail terbesar di Kalimantan Timur karena saya mau bawa ekspansi ke sana juga. Syaratnya harus ada izin BPOM-nya. Kalau enggak gimana mereka bisa masuk? Intinya fasilitas akan lebih banyak didapatkan, ketenangan hati dalam berusaha juga dapat, insya Allah berkahnya dapat, kita bantu pengelolaan pasar dan segala macamnya, banyak keuntungannya. Otomatis omsetnya juga semakin banyak ya Bapak ya. Dan jangan lupa pesan saya, setelah sukses
Tuh adik-adiknya UMKM yang baru lahir. Betul Wujud sekali. terima kasih ke kami untuk bantu adik-adik. Harus diregenerasi lagi ya Yes. Pak ya. Baik. Energi harus ngalir. Benar. Saya ke Pak Syamani lagi nih. Bapak, bagaimana bentuk komitmen pemerintah daerah sendiri untuk terus mendukung UMKM dalam hal kepengurusan izin BPOM ini Pak? Sebagaimana yang kami sampaikan di awal, kalau UMKM mau usahanya eksis dan berkembang, mereka memang harus memenuhi legalitas baik izin usaha maupun izin produksi, termasuk juga izin edar. Ya kami akan pertama tentu mendorong semua UMKM kita yang di Kabupaten Tabalong untuk memenuhi berbagai legalitas yang harus dipenuhi oleh UMKM. Kemudian untuk UMKM yang memang sudah memiliki izin edar, ini selain di support oleh dari Lokabipom Tabalong untuk pemasaran lebih luas, kami juga akan membantu untuk pemasarannya lebih luas lagi, supaya ini menjadi semacam insentif dan menjadikan motivasi bagi UMKM kalau mereka memenuhi semua legalitas itu, mereka akan mendapatkan ada keuntungan lebih. Nah ini bisa dibilang kalau Pak Syamani ini bapaknya UMKM ya gitu ya. Betul ya Pak ya. Nah, Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM yang mungkin sedang atau akan mengikuti program inovasi Sapa Nusantara nih Pak. Silakan disampaikan Pak. Untuk kawan-kawan UMKM khususnya yang berada di bawah pengawasan BPOM, kami berpesan supaya bisa mereka berusaha dengan tenang dan berkah ya. Siap. Supaya bisa menghubungi kontak dari Loka BPOM Tabalong, karena sudah disampaikan oleh Pak Kepala Loka tadi, persyaratannya kontak aja Pak ya. Iya. Langsung aja Pak ya. Di kontak aja. Dan insya Allah juga kami akan support untuk kawan-kawan UMKM baik yang akan mengajukan perizinan edar ini maupun yang sudah memiliki izin edar. Baik, nah sebelum kita undur diri Bapak dari dialog ya, terakhir dari Pak Taufik dan juga dari Pak Samani, harapan Bapak untuk masa depan UMKM Tabalong di sektor obat dan juga makanan khususnya seperti biasa Bapak di wilayah penyangga ibu kota ini seperti apa nih Pak? Saya bicara visi Mbak ya. Visi 10 tahun ke depan itu UMKM yang sekarang mungkin masih omsetnya masih skala ratusan ribu itu bisa menjadi pilar-pilar ekonomi bangsa. Dan saya bisa melihat dalam visi itu setiap tahun kita akan bikin pertemuan di mana mereka bicaranya sudah ekspansi bisnis kemana, sudah bicara charity, mungkin ada yang sponsorin Liga Inggris, mungkin sudah bikin sekolah bisnis, segala macamnya. Kita ngomong ke depan seperti itu dan semua tahu ya mungkin. Yang kita sebut 9 naga pun dulu awalnya juga UMKM gitu. Iya. Ya kan? Nah, sekarang apa yang kita bisa sesuai dengan kapasitas kami semaksimal mungkin kami bisa membawa manfaat dan dampak positif kepada masyarakat di mana kami berada. Seperti itu dari kami dan kami juga sangat berharap semua pihak untuk ayo sama-sama, misalkan tadi dari Tabalong, TV Tabalong, wah kita bisa di lini ini, ayo kita gaskan gitu. Dari Disperindak, ayo kita gaskan. Di perusahaan-perusahaan tambang dan segala macam, ayo kita bersinergi. Pemerintah pusat, ayo bersinergi. Semuanya lini kita dukung.
agar di mana kita berpijak di situ langit dijunjung, perekonomiannya maju, pada saat kita pergi pun membawa legasi manfaat untuk masyarakat. Itu sih yang ada dalam visi saya seperti itu. Luar biasa. Kadang merinding saya kadang. Luar biasa sekali. Ini sangat-sangat optimis sekali Pak ya, harus optimis dan juga semangat. Baik, deh Pak Stamani seperti apa nih Pak? Baik, kami memang berharap bahwa semua UMKM kita yang saat ini berjumlah lebih dari 18.000 itu bisa maju dan berkembang, tidak hanya menjadi tuan rumah di Kabupaten Tabalong ya, bahkan nasional, bahkan tadi bisa jadi sponsor Liga Internasional Pak Taufik, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dan ini bukan sesuatu hal yang mustahil, dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, sebagaimana kita rasakan antara Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Lokabipom Tabalong, kemudian dengan pihak swasta, dan tidak kalah pentingnya adalah kawan-kawan yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, bagaimana supaya UMKM kita ini punya daya saing. Jadi kami melihat bahwa kunci untuk UMKM kita bisa menghadapi tantangan ke depan, mereka harus punya daya saing. Harus memiliki daya saing. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tidak terasa tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Stamani dan juga Pak Taufik yang sudah sharing informasi seputar inovasi Sapa Nusantara. Ini luar biasa sekali. Semoga dengan adanya program inovasi tersebut dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan juga daya saing produk di pasar nasional. Mari terus bergerak maju dan mendukung UMKM kita agar semakin tangguh dan berkembang. Sampai jumpa di acara berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Saya Argi Firgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.